Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu jiwa, salam satu cita, salam satu cinta, manufaktur bersatu. Yang saya hormati, Bapak Heri Sudarmaji selaku dosen komputer ID Design yang telah memberikan kelas kami project untuk membuat barang-barang yang akan digunakan ataupun yang dibutuhkan dalam dunia industri maupun Politeknik Astra. Nah, jadi kelompok kami di sini membuat trolley wings. Mungkin bisa di next. Untuk itu kami akan memperkenalkan tim dan kelompok kami yang telah membuat proyek kali ini. Yang pertama ada saya selaku moderator Muhammad Torik Filipo. Yang berikutnya ada Konstantius. Halo Tius. Halo, nama saya Konstantius Krisna Putra, biasa dipanggil Tius. Yang berikutnya ada Seva. Halo Seva. Halo, nama saya Seva Kusananda, biasa dipanggil Seva. Berhubung tadi namanya Trolley Wings, sebenarnya pengambilan nama Trolley Wings itu ada filosofinya. Kenapa diambil Trolley Wings? Karena troli tersebut memiliki laci dan ketika laci tersebut dibuka menyerupai sayap. Mungkin bisa di next. Oke, untuk pendahuluan latar belakang dan tujuan akan saya serahkan kepada Seva Kusananda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk saudara Muhammad telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari proyek yang kita buat. Latar belakang dikarenakan dalam pekerjaan kita harus melakukan pekerjaan dengan cepat, sehingga kita butuh alat bantu untuk mempermudah kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan lebih efisien. Dengan adanya inovasi ini, kita dapat memindahkan tools maupun benda kerja dengan lebih mudah dan terorganisir, serta dapat menghasilkan efisiensi waktu dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada tujuan sendiri dari proyek yang kita buat. Yang pertama, dapat menciptakan alat bantu untuk memudahkan pekerja di dunia industri, serta dapat memproduksi alat ini secara massal dan dapat disebarluaskan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Lalu yang kedua, menjadikan produk ini menjadi alat pembelajaran bagi mahasiswa yang melaksanakan praktik assembling, welding, sheet metal forming, bahkan painting. Oke, selanjutnya ada penjelasan produk yang kita buat namanya Trolley Wings. Jadi produk ini merupakan produk yang dapat membantu mempercepat dan mempermudah seseorang dalam melakukan pemindahan material, benda kerja, produk, tools, dan sebagainya. Produk ini mempunyai banyak sekali fungsi dengan banyaknya tempat seperti laci dan box yang sangat membantu kita untuk mengkoordinir material maupun tools dari yang kecil hingga yang besar, sehingga dapat lebih efisien untuk memotong waktu kita dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oke, selanjutnya ada planning dari aktivitas yang kita lakukan. Oke, yang pertama ada pembentukan anggota project. Itu dilaksanakan pada bulan Mei, minggu ketiga, dan minggu keempat. Yang kedua, ada pembuatan konsep project yang dilaksanakan pada bulan Mei, minggu keempat. Yang ketiga, ada pengajuan project dilaksanakan pada bulan Mei, minggu keempat. Dan keempat, ada persetujuan project yang dilaksanakan pada bulan Mei, minggu keempat juga. Lalu selanjutnya yang kelima ada pembuatan desain project yang dilaksanakan pada bulan Mei, minggu keempat. Lalu Juni, minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sampai Juli, minggu ke-1, dan minggu kedua. Selanjutnya ada presentasi project dilaksanakan pada bulan Juli, minggu ketiga. Selanjutnya ada
penilaian proyek yang dilaksanakan pada Juli minggu ketiga. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama ada penentuan konsep. Jadi konsep yang kita tentukan, yang kita pilih, yaitu konsep yang bisa digunakan di semua perusahaan dan juga bisa digunakan di semua lab yang ada di kampus kita. Lalu kedua, ada pembuatan desain. Di pembuatan desain ini kita melakukan kerjasama untuk pembuatan desain. Lalu yang ketiga ada pembuatan part kostum. Kita membuat part-part kostum yang bisa dibilang tidak bisa dibikin, tidak bisa dibuat di lab kami, lab TPM. Lalu yang keempat ada pemilihan part standar, itu memilih part-part standar yang kemungkinan tidak bisa dibuat di lab TPM. Lalu selanjutnya kelima ada assembly, yaitu penyatuan dari part-part standar juga part custom. Selanjutnya ada terakhir keenam ada finishing, penyempurnaan dari produk, entah itu dari gambarnya atau dari catnya, itu ada di finishing. Selanjutnya ada produk. Saya kembalikan ke moderator untuk saudara Muhammad Torek Filipo. Saya kembalikan. Terima kasih atas paparan materinya kepada Siapa Sananda. Berikutnya ada produk dan detail produk serta part-part apa saja sih yang kita gunakan dalam produk ini. Mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Konstantius Krisnaputra. Kepada Konstantius Krisnaputra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Torek Filipo. Perkenalkan, nama saya Konstantius Krisnaputra. Saya akan menjelaskan dari desain produk ini yang telah kami buat. Lanjut. Ini adalah produk assembly-nya, udah disatukan. Jadi ini dia troli yang kita buat. Kenapa tadi disebut trolley wings? Karena kalau misalkan 8 lacinya dibuka, nanti akan kayak seperti sayap gitu. Trolinya jadi kayak punya sayap. Dimensi keseluruhannya kurang lebih panjangnya 1000 mili atau sekitar 1 meter atau 100 cm, lebar 500 mili atau 50 cm, dan tingginya 900 mili. Selanjutnya. Ini ada desain dari masing-masing part yang kami buat. Yang pertama, awal-awal ini ada part-part kostum atau yang kami bikin sendiri karena gak ada yang jual. Yang pertama itu ada box besarnya. Ini lebarnya 500 mili dan panjangnya 1000 mili. Box ini fungsinya untuk menaruh tempat menaruh barang-barang yang akan diangkut atau dibawa. Terus ada box kecil. Box kecil ini fungsinya sebagai laci untuk menaruh barang-barang yang lebih kecil ataupun perintilan-perintilan atau alat-alat yang bisa disimpan di dalam box ini. Terus ada frame. Frame ini angka utama dari troli kita. Lanjut. Sorry, mundur dulu. Sorry. Mundur. Saya lupa menjelaskan kalau misalkan part-part yang tadi ada box besar sama box kecil, ini kita buat pakai bending, terus kita alas. Lanjutnya. Lalu ada roda. Roda ini kita beli karena kalau misalkan dibikin, cost-nya akan lebih besar, jadi lebih praktis dan lebih efisien jika dibeli. Roda ini fungsinya untuk supaya troli kita ini dapat jalan. Lalu ada handle. Handle yang pertama yang di atas itu adalah handle untuk lacinya itu sendiri. Nanti disambungkan kepada box kecil menggunakan pengelasan. Lalu ada yang di bawah ada handle untuk trolinya. Ini nanti disambungkan kepada troli menggunakan baut dan washer dan mur. Di handle-nya itu sendiri terdapat tulisan Astratek, ada logo Astratek dan juga ada logo TPM. Lalu ada rel penampang untuk lacinya itu sendiri.
Rel dan penampang ini berfungsi untuk menjadi jalur buka tutup pada box kecil atau lacinya. Lanjut. Lalu ini ada part-part standar yang dapat kita beli karena kita nggak bisa bikin sendiri. Itu ada baut, kita di sini menggunakan M10, berfungsi untuk assembly dari part yang sudah dibuat. Lalu ada bearing, bearing ini digunakan untuk mempermudah kita buka tutup lacinya. Lalu ada juga washer dan mur, berfungsi sebagai pengunci baut agar tidak lepas dan semakin kuat. Next. Ini ada drawing dari part-part yang seluruhnya kita pakai. Ada box besar, terus ada juga box kecil atau lacinya, ada penampang box kecilnya atau sebagai tempat untuk relnya juga. Lalu ada roda dan juga ada handle dan ada rem utamanya. Next. Jadi yang itu tadi adalah desain dari produk yang kita buat. Dalam pembuatan produknya sendiri, kita ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ada bending, yang pertama ada laser cutting dulu. Laser cutting itu untuk membuat plat-platnya, kemudian di bending, dan juga setelah di bending ada juga yang dilas untuk menyambungkan part-part tersebut. Dan juga ada proses finishing, yaitu painting. Oke, sekian penjelasan dari desain produk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Konstantius Krisna Putra atas materi dan paparannya dan paparan penjelasannya. Berikutnya adalah insight. Jadi insight yang kami dapat dari proyek kali ini yang pertama itu ada terkait kerjasama tim, ada juga problem solving, ada juga kreativitas. Jadi di sini tuh di proyek kali ini kita melatih kerjasama tim dengan cara berdiskusi, bertukar pikiran, dan merancang berbagai macam ide. Terus berikutnya ada problem solving. Di problem solving ini kita melatih cara kita menempatkan sudut pandang, apa sih yang dibutuhin di dunia industri, serta juga apa juga yang bisa membantu anak-anak mahasiswa ini bisa praktek lebih lanjut gitu terkait membuat proyek. Lanjut lagi ada kreativitas. Kreativitas di sini dengan tujuan membuat maksudnya kreativitas di sini adalah melatih kreativitas dari mahasiswa dengan cara membuat ide, membuat desain, dan lain sebagainya. Di proyek kali ini juga kita membantu yang namanya mahasiswa belajar dalam berbagai macam praktek. Yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman saya, yang pertama itu ada laser cutting, ada bending, ada welding, bahkan sampai assembling, juga painting. Jadi insight yang kita dapatin dari proyek kali ini tuh sangat-sangat banyak dan sangat-sangat beragam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bapak Heri Sudarmaji. Jadi mungkin sekian juga presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.